Nah, oke teman-teman, welcome back to my channel ya. Jadi dalam video kali ini kita akan review lagi nih ya, sepeda listrik eksotik. Ini serinya Pelos ya. Ini akan kita review seperti apa spesifikasinya ya. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum masuk videonya pastikan teman-teman sudah like video ini ya. Dan yang belum subscribe pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini ya. Oke, langsung saja kita review ya seperti apa penampakan sepeda listrik eksotik Pelos ya. Nah, yang pertama kita lihat di sini fitur pada speedometer ya. Yang pertama coba kita hidupkan menggunakan kunci seperti ini ya. Kita colok kemari di sini ya, kuncinya kita colok, kita hidupkan. Nah, seperti itu ya untuk fiturnya. Yang pertama seperti biasa ya, ada baterai, ada jarak tempuh, lalu ada kecepatannya di sini ya. Nah, kita gas ini, coba ya kecepatan yang pertama ya, kita gas. Nah, ini kecepatannya 18 ya. Ini sepertinya ada problem ya. Yang kedua kita coba ya. Nah, yang kedua speednya hanya 20 ya. Lalu yang ketiga ini kecepatannya 22 ya. Ini sebenarnya tidak seperti ini ya. Untuk speed 1 ini harusnya ini 30 ya. 30, tapi di sini hanya 18 ya. Nah, lalu yang kedua di sini harusnya 35, di sini hanya 20 ya. Lalu yang ketiga di sini harusnya ini larinya 40 ya, 40 km ya. Tapi di sini hanya 23 ya. Ini ada problem. Sepertinya nanti kita akan coba perbaiki ya. Karena ini baru masuk, langsung kita review. Jadi nanti kita akan perbaiki problemnya di mana ya. Ini kita akan review dulu ya seperti apa penampakannya. Yang pertama di sini kita lihat bodinya ya. Untuk bodinya di sini ada tulisannya eksotik ya, bodinya seperti ini. Lalu untuk bodi belakang seperti ini ya. Dan ada bacaannya Pelos di sini ya. Warnanya ini kuning ya, kuning. Lalu untuk dinamonya, ukuran dinamo bannya itu 214 ya, 14 kali 2.50. Untuk dinamonya sepertinya sama ya. Sepeda listrik pada umumnya itu dinamonya itu 48 volt 500 watt ya, sepertinya ya, 500 watt. Untuk ukuran bannya 14 kali 2.50. Untuk di bagian belakangnya ada lampu sennya ya, lampu sennya kecil. Lalu ini ada juga bacaan eksotik. Ini juga ada lampu bagian belakang. Lalu di sini ada sandaran busa untuk duduk bonceng dua ya. Untuk duduk belakang juga ada sandarannya. Ini juga busa ya, gokil nih. Nah, seperti ini warnanya nih kuning ya. Ada juga nih pendayungnya di sini ya. Tapi untuk pendayungnya banyak yang tanya nih, Bang, kenapa di dayung berat ya? Karena ini memang dinamo. Jadi di dayung itu tidak seringan sepeda ya. Memang dia agak berat ya. Nah, seperti ini warnanya kuning, gokil ya banget. Gokil banget nih ya. Lalu untuk di bagian depan ini ada tempat penaruh barang ya, tapi ini kecil banget ya, kecil. Di depan juga ada lampu sennya ya. Untuk lampu di bagian depan seperti ini ya. Pada saat hidup dia seperti ini. Lalu untuk kita hidupkan lampunya, coba ya. Nah, seperti itu ya, lampunya di bagian depan. Kita matikan kembali. Lalu untuk keranjangnya seperti ini ya. Lumayan kokoh ya, keranjangnya besar. Lalu di bagian depan spakbornya seperti ini, ada lampunya, soknya juga seperti ini. Model lampunya seperti itu, keranjangnya seperti ini. Ada juga bacaan ya eksotiknya di sini. Ukuran bannya 14 kali 2.50. Untuk speedometernya bentuknya seperti ini ya, slim ya, slim. Lampunya seperti ini bulat, ada lampu sennya di bagian depan juga ada. Untuk pasang spionnya di sini ya, karena ini belum kita pasang. Spionnya ini ada di sini ya, di keranjang. Di keranjang ini terdapat spion, charger, dan pendayungnya ya. Ini spionnya seperti ini, belum kita buka ya. Nanti kita akan buka seperti apa. Untuk chargernya ini ya di dalam kotak, untuk pedalnya juga di dalam kotak situ. Untuk baterainya, ini baterainya biasa ya, dayanya ini 48 volt ya, 48 volt. Tapi ini letak baterainya di dalam sini ya, dia belum pakai kotak, jadi belum bisa dibawa mana-mana ya. Jadi kalau ngecas memang sepedanya harus didekatkan ke listrik ya teman-teman. Nah, untuk melihat baterainya ini kita akan buka ya ke atas seperti ini. Memang dia agak keras ya bukanya, memang dia agak keras. Ini harus pelan-pelan ya, bukanya harus pelan-pelan. Ini kan ke atas seperti ini ya, lalu kita buka aja seperti ini. Nah, untuk baterainya seperti biasa ya, 4 buah. Untuk sekali cas dia tempuh jarak 40 km ya. Untuk pengecasan lamanya itu minimal 8 jam, maksimal dia 10 jam ya, nggak boleh kurang dari 8 jam, nggak boleh lebih dari 6 jam. Untuk baterainya seperti ini ya, terletak di bawah. Sudah kita pasang, kita tutup kembali ya, tutupnya seperti ini. Untuk mengecasnya ini memang harus didekatkan ke listrik ya. Kalau dia jauh nggak bisa ya, karena dia baterainya memang tidak bisa dibuka-buka.
Kalau tipe yang sebelumnya tadi bisa dibuka ya, karena dia baterainya di dalam kotak. Kalau ini dia baterainya langsung ya, seperti ini ya bodinya. Juga ini lampu sennya seperti ini ya. Untuk perawatan seperti biasa ya, baterainya itu pastikan kalau mau ngecas, teman-teman pastikan ini baterainya tinggal 1 titik ya. Setelah 1 titik itu wajib dicas 8-10 jam ya. Setelah itu pakai sampai habis lagi, tinggal 1 titik baru dicas lagi ya. Jangan biasanya kerusakan terjadi jika baterainya tinggal 2 atau 3, dia dicas sebentar dipakai, dicas sebentar lalu dipakai. Itu tidak boleh ya, pastikan dihindari hal-hal yang seperti itu. Lalu untuk dinamo di bagian belakang ini tidak boleh disemprot ya, disemprot atau karena air hujan dia tidak masalah, yang lain juga tidak masalah, dia hanya tidak boleh disemprot menggunakan semprotan yang biasa untuk nyuci sepeda motor itu ya, karena dia airnya kecil-kecil, jadi kemungkinan masuk ke dalam itu kemungkinan besar ya, bisa masuk ke dalam situ ya. Jadi kalau ban belakangnya kotor, itu cucinya nih pakai kain basah, dilap-lap saja. Lalu yang lain juga seperti itu ya. Bagian belakang ini ada controller namanya, atau penggeraknya IC boxnya di dalam situ. Jadi dia tidak boleh disemprot ya. Bagian depan juga tidak boleh disemprot karena kerisikannya dia berada di depan ya. Jadi kalau nyucinya pastikan pakai kain basah aja, dilap-lap ataupun disiram-siram saja, tidak masalah. Kena air hujan tidak masalah, kena genangan air juga tidak masalah ya. Untuk yang lain-lainnya tidak masalah. Untuk mengecasnya di belakang sini ya. Nah, karena dia tidak dibuka, tidak bisa dibuka-buka baterainya, dilepas-lepas, pastikan teman-teman ngecasnya dekat pada colokan listrik ya. Nah, seperti itu. Untuk beberapa fungsi dikunci ini ada remote ya, ada 2 buah ya remote. Yang pertama ini ada alarm ya, kita tekan gemboknya ini, jika kita senggol dia bunyi ya. Nah, seperti itu, kita matikan lagi seperti ini ya. Nah, lalu untuk menghidupkannya menggunakan remote tanpa menggunakan kunci ini cukup tekan 2 kali ya. Tombol yang tengah ini tekan 2 kali saja. Nah, dia hidup ya. Tanpa menggunakan kunci dia bisa hidup ya. Tinggal kita gas saja. Dan untuk matikannya tekan yang ini ya. Ya. Nah, dia mati. Untuk menghidupkannya tekan 2 kali saja, dia hidup. Hidup ya. Lalu juga matikannya tekan sekali. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja sekilas video review sepeda listrik eksotik Veloz dari saya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang suka video ini, pastikan teman-teman sudah like video ini ya, dan yang belum subscribe pastikan teman-teman sudah subscribe video ini ya. Oke, mungkin itu saja sekilas video review dari saya. Sekian dan terima kasih.